kita merasakan betapa fitnah dunia Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Betapa fitnah dunia sangat besar dan dahsyat sekali pada hari ini. Jika kalau kita tidak waspada, kita tidak berpegang kuat pada agama, kita akan terbawa kepada fitnah ini, dan kita akan lalai terbawa kepada fitnah ini, sehingga kita bisa melepaskan agama ini tanpa sadari. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, yang lain Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami timpakan kepada kalian, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembalikan. Jadi ingat, seluruh yang ada pada kita, yang menimpa kita seluruhnya adalah ujian, yaitu berupa kebaikan ataupun keburukan. Jangan yang senantiasa mendapatkan kebaikan, kecukupan, dia merasa dia dalam keadaan disayangi oleh Allah, belum tentu. Dalam keadaan dirahmati oleh Allah, belum tentu. Allah mengingatkan dalam surat Al-Fajr itu, "Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akraman." Manusia itu apabila Allah uji dia dengan maka dia diberi rezeki, ditakdirkan rezekinya, wa na'amahu, dia diberi nikmat, yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Tidak. Jadi bentuk kemuliaan Allah bukan dengan serba cukupnya dalam hal keduniaan. Kemudian dilanjutkan, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Apabila manusia itu ditimpa, diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya, maka dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, Allah jawab membantah, tidak sama sekali. Itu bukan bentuk kemuliaan dan penghinaan dari Allah. Hanya rezeki dan kurangnya rezeki bukan bentuk penghinaan dan kemuliaan dari Allah. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini ujian, dan kita hari-hari ini merasakan betapa hal ini sangat tampak sekali. Hari-hari yang tampak pada kita dunia, dan ini adalah salah satu hal yang ibarat sesuatu itu dia penyakit yang menggerogoti. Jadi sesuatu yang berharga pada seorang itu adalah keimanan dan agamanya. Jadi ini ada sesuatu yang melemahkan keimanan, menggerogoti keimanannya. Itu salah satunya adalah keduniaan. Salah satunya adalah faktor keduniaan, fitnah dunia ini. Bagaimana kita baca di pelajaran Tazkiyatun Nafs di Muqaddimah, di mana Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahabi mengatakan, barang siapa yang memperhatikan pada dirinya dan juga orang di sekitarnya, dia akan melihat bahwa perhatian seorang itu, perhatian kebanyakan orang pada hari ini pada sisi zahir saja, memperbaiki hal-hal yang sifatnya zahir, penampilan, pakaian, kendaraan, bangunan dan lain sebagainya. Mereka lupa, kebanyakannya lupa. Dan beliau mengatakan illa man rahimallah, kecuali orang dirahmati oleh Allah. Dan beliau mengungkapkan di paragraf berikutnya itu sangat sedikit orang yang menempuh jalan menuju memperbaiki hati. Padahal ini adalah tujuan tertinggi dari syariat Islam, adalah tuntutan tertinggi dari Allah menurunkan syariat ini adalah perbaiki hati. Tapi kebanyakan orang justru
kita juga ya, kebanyakan orang dan mungkin kita juga masuk sana sibuk dan fokus pada perbaikan sisi-sisi zahir saja. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita agar kita tidak terbawa, kita tidak larut dengan fitnah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran tazkiyatun nafs sehingga kita punya handle untuk menghadapi fitnah kehidupan yang semakin berat. Baik, kita hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sudah kembali memaksa diri kita kembali untuk duduk, mengikat jiwa kita untuk duduk bersama belajar membaca tafsir. Dengan yang sudah saya singgung kemarin bahwa rangkaian yang kita jalani ini kalau sesuai yang dulu sering kita sampaikan bahwa siapa sholat subuh berjamaah 2 rakaat, sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholat menunggu sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Jadi keutamaan ini seluruhnya hadisnya dhaif. Keutamaan yang disebutkan beliau dan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi yang kita lakukan adalah sholat subuh berjamaah disyariatkan, kemudian duduk berzikir, belajar juga disyariatkan, kemudian nanti kita laksanakan sholat duha. Jadi niat kita adalah sholat duha. Sholat isyraq tidak ada. Sholat isyraq tidak ada. Jadi karena hadisnya dhaif tidak bisa kita sandarkan adanya keutamaan tadi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan ilal mala'i kepada para pembesar, para orang-orang terhormat pandang min Bani Israel, dari Bani Israel min ba'di Musa, setelah zamannya Nabi Musa. Qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabinya mereka, kepada nabi mereka, ib'ats lana malika, utuslah kepada kami, hadirkan kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, agar kami bisa berperang di jalan Allah. Qala, berkatalah nabi itu, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apakah kalian akan benar seperti itu? Apabila diwajibkan kepada kalian berperang, kalian akan berperang. Aku khawatir kalian tidak bisa melaksanakan itu. Masa itu jangan-jangan kalian ketika diturunkan raja, cita-cita kalian tadi maunya ingin berperang bersamanya, tapi khawatir kalian tidak bisa. Maka mereka mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka mengatakan, bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah? Waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Dan sungguh karena dulu musuh-musuh kita telah mengeluarkan kita, telah mengusir kita dari kampung kita dan juga anak-anak kita. Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala sudah diwajibkan kepada mereka untuk berperang, tawallau, mereka berpaling, mereka enggak mau, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Ini kisah yang Allah sampaikan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel sangat banyak sekali kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran. Dan memang Bani Israel sebenarnya suatu kaum yang Allah lebihkan dari kaum-kaum yang lainnya. Banyak dari kalangan para nabi lahir dari kalangan mereka. Jadi munculnya para nabi kebanyakan dari keturunan
keturunan Bani Israel. Hingga ketika Nabi terakhir yang muncul kok dari Quraisy, ini mereka tidak terima. Ininya mereka Nabi terakhir juga dari Yahudi, keturunan Bani Israel. Nah, ini di sini Allah menyebutkan kisah ini ada satu sifat yang buruk bagi Bani Israel. Ini mungkin juga sering menimpa kepada kita mungkin. Jadi sebelum mereka mendapatkan itu mereka mencita-citakan, kalau saya bisa ini, nanti saya akan melakukan ini. Mereka ketika itu, saya kemarin baca di tafsir As-Sa'di. Jadi setelah Nabi Musa, dan ini nabinya nggak disebutkan ya, nabi siapa, tafsir juga begitu, karena di Bani Israel itu nabi sangat banyak sekali. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka pernah dalam satu hari membunuh 100 berapa nabi Bani Israel itu. Dalam satu hari membunuh ratusan nabi, kemudian menjadikan tempat membunuh itu sebagai pasar. Penghinaan sekali. Bani Israel seperti itu. Jadi di banyak ayat Allah menyebutkan wayaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi-nabi. Jadi Bani Israel seperti itu. Ya, termasuk ini ketika mereka tidak ada raja yang menyatukan mereka berbentuk kabilah-kabilah yang saling bercerai-berai, tidak bersatu. Nah, mereka ingin punya seorang pemimpin yang dengan itu mereka akan bisa berjihad di jalan Allah. Itu cita-cita mereka. Ternyata ini dan nabi mereka ketika kaumnya tadi menyampaikan, nabinya sudah memperkirakan kalian pasti nanti setelah ada raja yang diutus kepada kalian nggak akan berperang. Mereka dengan pedenya, dengan keyakinannya mereka menjawab, bagaimana kami tidak akan berperang? Kami dulu sudah diusir oleh musuh kami dan juga dijauhkan dari anak-anak kami. Pasti kami akan berperang. Nah, ketika diwajibkan peperangan itu, maka mereka pun berpaling. Ini mungkin bisa kita ambil pelajaran, jiwa kita atau bisikan jiwa kita mungkin seperti itu. Kalau saya kaya, saya nanti akan nyumbang ini. Ternyata setelah Allah berikan keluasan rezeki, ya tidak seperti yang dicita-citakan awalnya. Ya, itu mungkin sifat-sifat seperti ini juga perlu kita perhatikan. Nah, jadi di awal perkara, ketika sebelum dia memilikinya, dia bercita-cita yang tinggi misalnya, itu boleh saja, tapi jangan kemudian lalai dan lari dari apa yang sudah diciptakan. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban, misalnya yang sudah Allah berikan kelebihan sampai nisab zakat misalkan hartanya, kemudian tidak mau menzakatinya, apalagi sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah dan lain sebagainya. Misalnya orang yang misalnya dia menjadi rakyat, ketika dia bercita-cita kalau saya jadi pejabat, saya akan mementingkan urusan rakyat, misalnya saya akan bela rakyat saya, bangun negara dengan benar. Ketika sudah naik, ya lalai. Ini mungkin juga watak-watak yang seperti ini, yang seperti yang digambarkan oleh Allah dari Bani Israel di ayat ini. Kita baca tafsir. Alam ta'lam ya Muhammad, apakah engkau enggak mengetahui wahai Muhammad, qissatal asyrafi wal mujahai min Bani Israil min ba'di zaman Musa. Kisah al-asyraf. Asyraf ini para jamaah dari syarif itu mulia. Jadi maksudnya mulia bukan mulia dari sisi akhlak, bukan, tapi maksudnya dimuliakan, orang yang tinggi, orang-orang yang memiliki kedudukan. Kisahnya orang-orang yang memiliki kedudukan dan pangkat dari Bani Israel setelah zamannya Musa. Hina talabu min nabiyihim, tatkala mereka meminta dari nabi mereka
an yuwalli alaihim malikan, agar ada seorang raja yang menguasai mereka, ada seorang raja yang menjadi wali bagi mereka. Yajtami'una tahta qiyadatihi, mereka ingin berkumpul di bawah komandonya, ingin bersatu di bawah komando raja tadi. Wa yuqatiluna a'da'ahum, dan mereka memerangi musuh-musuh mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi mereka cita-citanya bagus, karena nggak ada raja. Bagaimana sih kalau kita minta agar didatangkan seorang raja sehingga kita bisa bersatu ya di bawah komando raja tersebut, sehingga kita bisa berperang di jalan Allah. Qala lahum nabiyuhum, kan nabi mereka itu yang nabi tadi diminta oleh kaum tadi berkata, halil amru kama atawaqqahu, apakah perkaranya seperti yang apakah bukan perkaranya seperti yang aku sangka? Nabi sudah memperkirakan nabinya tadi. In furida alaikumul qitalu fi sabilillah, apabila diwajibkan kepada kalian berperang di jalan Allah, annakum la tuqatilun, maksudnya kalian enggak akan berperang. Jadi aku memperkirakan perkaranya enggak seperti itu. Apabila diwajibkan kepada kalian di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kalian enggak akan berperang. Fa inni atawaqqa'u jubnakum wa firarakum minal qital, sungguhnya aku memperkirakan, menyangka atau memperkirakan sifat pengecut. Jubn itu pengecut. Aku memperkirakan pengecutnya kalian dan larinya kalian dari peperangan. Jadi nabi yang diminta tadi mengatakan demikian. Perkaranya saya perkirakan enggak seperti yang kalian inginkan. Ketika diwajibkan kepada kalian berperang, kalian akan takut untuk berperang dan lari dari peperangan. Qalu mustankirina tawaqqa nabiyihim, mereka menjawab mengingkari persangkaan nabinya tadi. Mereka menjawab untuk mengingkari sangkaan nabinya tadi. Wa ayyumani yamna'una 'anil qital, apa yang menghalangi kami dari berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qad akhrajana 'aduwwuna min diyarina, dan sungguh musuh kita telah mengeluarkan kita dulu dari kampung-kampung kita. Dengan di akhrajana, ini kalau jimnya disukun maka fa'ilnya na ini akhrajna, kami mengeluarkan. Kalau ini akhraja berarti ada dhamir dua, maka jimnya enggak sukun. Akhraja fa'ilnya adalah aduwu, setelahnya ini aduwu ini. Kalau jimnya disukun maka fa'ilnya ini na ini akhrajna, kami telah mengeluarkan. Kalau ini kami dikeluarkan. Akhrajana aduwuna, musuh-musuh kita telah mengeluarkan kita. Fa'ilnya dibelakangkan. Qad akhraj, dan maf'ulnya didahulukan ini. Nah ini maf'ulnya. Akhrajana aduwuna, telah mengeluarkan kami musuh-musuh kami. Wa ayyu mani'in yamna'una 'anil qital, apa yang menghalangi kami dari berperang? Wa qad akhrajana 'aduwuna min diyarina, dan telah mengeluarkan kami musuh-musuh kami dari kampung-kampung kami. Wa ab'adana 'anil auladina bil qatli wal usali, dan juga menjauhkan kami dari anak-anak kami dengan peperangan dan penawanan. Besar ini penawanan. Falamma faradallahu alaihimul qitala, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan atas mereka untuk berperang, ma'al maliki, dengan raja tadi, alladzi ayyanahu lahum, yang mana sudah Allah tentukan untuk mereka, jabunu wa fahumu anil qital, mereka takut dan lari dari
peperangan. Illa qalilan minhum, ya, kecuali sedikit dari mereka. Sabatu bifadlillah, yang kokoh, ya. Sabatu yang kokoh, yang istiqomah dengan pertolongan Allah. Bifadlillah, dengan pertolongan dari Allah. Wallahu alimun bil zalimin, Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. An-nakisina awudahum, an-nakisina awudahum, orang yang menyalahi janji-janji mereka. Ya, orang yang menyalahi janji, janji termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Ya, jadi di sini ada pelajaran. Illa qalilan minhum sabatu bifadlillah. Jadi kebanyakan mereka berpaling dari tuntutan tadi. Mereka ingin berperang. Cita-cita mereka kalau ada raja, mereka akan mau berperang di jalan Allah. Kemudian mereka berpaling. Illa qalilan minhum, hanya sedikit dari mereka yang tidak berpaling. Sabatu bifadlillah, mereka kokoh bifadlillah. Kalimat bifadlillah ini pelajaran yang sangat penting, bahwa ketika seorang bisa sabit, bisa kokoh di jalan Allah, itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Makanya di antara salah satu sebab yang membuat orang itu untuk istiqomah di jalan Allah, termasuk sebagaimana yang sering kita ingatkan, untuk istiqomah di atas sunnah misalnya, ini adalah bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan di atas hidayahnya. Termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW adalah Allahumma inna nas'aluka as-sabata bil huda. Allahumma inna nas'aluka as-sabata bil huda wal 'azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan di atas petunjuk. Wal 'azimata 'ala rusdi, dan semangat di atas petunjuk. Rusdi, petunjuk. Allahumma inna nas'aluka as-sabata bil huda wal 'azimata 'ala rusdi. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika seorang bisa istiqomah di jalan Allah, jangan kemudian ujub, dia bangga dengan dirinya, kemudian menganggap remeh dan sepele orang lain, dan dia lalai bahwa itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah karunia dari Allah, yang ini adalah penyakit. Ujub ini penyakit. Ketika seorang bisa istiqomah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia bersyukur, dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadi bentuk penambahan nikmat dari Allah itu, ya, ketika seorang misalnya diberi keistiqomahan, dia diberi taufik oleh Allah untuk bisa bersedekah. Bentuk penambahan nikmat dari Allah itu dia mampu bersedekah di waktu-waktu yang lain. Sedekah disusul dengan sedekah lagi, seperti itu terus. Jadi hadirnya amalan berikutnya itu adalah bentuk tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberhentikan oleh Allah dari bisa beramal, ini bentuk bukan tambahan nikmat, ya, bukan tambahan nikmat. Sehingga bentuk seorang itu bersyukur. Ketika dia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah beri dia taufik untuk bisa beramal, melanjutkan amalan itu berkelanjutan. Seperti seorang misalnya diberi kemampuan Allah untuk hadir salat berjamaah, ketika dia bisa aktif rutin, kemudian bisa menambah amalan sunnah, ini adalah bentuk tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alimun fi haqaiqil umuri la yakhfa alaihi syai'un. Faqala lahum nabiyyuhum, maka
Maka Nabi mereka berkata kepada mereka, Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Jadi ini Allah mengabulkan apa yang mereka minta tadi. Kalau mereka dikirim kepada mereka seorang raja, diangkat kepada mereka seorang raja, maka Allah menentukan raja tersebut adalah Talut. Iya, nama seorang dari Bani Israel di kalangan mereka yang Allah jadikan raja. Ya, jadi Nabi mereka mengatakan, sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut raja bagi kalian. Mereka menjawab, Anna yakunu lahul mulku alaina. Anna ini kalimatnya kalau dibaca bisa sama dengan anna yang ada alifnya. Anna, kalau anna yang itu berarti anna plus nahnu. Sungguhnya kami, anna. Asalnya annana, tapi anna. Kalimatnya kalau dibaca sama, tapi tulisannya beda. Kalau yang ini anna pakai alifnya alif maksurah ke bawah bukan ke atas. Ini bagaimana? Artinya adalah bagaimana. Anna. Kalau ini bagaimana? Iya, ini mana pakai? Iya. Kalau suaranya sama, dibacanya sama suaranya, tapi tulisannya beda. Termasuk adalah perkataan Nabi Zakaria ketika menemui Maryam, dia mendapati buah-buahan ada di mihrab. Maka dia menjawab mengatakan qala anna anna hadi. Bagaimana ini ada di sini? Termasuk juga perkataan seorang ketika masuk ke sebuah kampung yang sudah mati, dia mengatakan qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bersama, tapi tulisannya yang ini bermakna bagaimana. Anna bermakna bagaimana. Maka ini kaumnya mengatakan qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia menjadi raja atas kami? Talut itu bagaimana kau bisa menjadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan kami adalah lebih berhak dengan kerajaan, dengan kekuasaan dibandingkan dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Sedangkan dia tidak diberi keluasan harta, dia tidak diberi tidak kaya. Qala, Nabi tadi menjawab, Innallaha astafahu alaikum. Sungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan Allah menambahkan kepadanya bastatan fil ilmi, keluasan dalam ilmu, wal jismi, dan kekuatan pada jasad. Memiliki Talut ini dikenal memiliki badan yang kuat, tenaga yang kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas dan Maha tahu. Itu Nabi Zakaria mengatakan, qala ya Maryam anna laki hada. Qala ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, bagaimana ini buah-buahan ada padamu? Maryam menjawab, qalat hada qalat huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Maryam, ketika Zakaria menemui Maryam di mihrab, Zakaria heran ada buah-buahan di sisinya, padahal dia enggak memberikan, sedangkan Maryam selalu di mihrab, enggak kemana-mana. Maka Zakaria heran berkata, qala ya Maryam anna laki hada. Bagaimana ini ada di sini bersamamu? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari sisi Allah. Di anna, ya, lihat ya, tulisannya apa? Pakai alif ke atas atau ke bawah. Baik, jadi tadi kaum Bani Israel minta diutus raja kepada mereka, kemudian Allah menentukan raja tersebut adalah Talut. Mereka sudah mengingkari di sini, sudah mengingkari. Bagaimana si Talut ini kok bisa menjadi raja bagi kami, sedangkan kami lebih berhak darinya. Lebih berhak darinya dalam
hal kerajaan, sedangkan dia juga tidak diberi keluasan harta. Waqala lahum nabiyyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka. Qala lahum nabiyyuhum, inna Allah qad arsala ilaikum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut malikan sebagai raja. Ijabatan litolabikum, ijabatan litolabikum, menjawab permintaan kalian. Ijabah mengabulkan permintaan kalian bahwa kalian ingin diutus atau dimunculkan seorang raja. Yaqudukum likita li'aduwikum kama darabtum. Dia akan kalau yaqudu itu kalau mobil menyetir. Jadi yaqudukum likita li'aduwikum, mengomando kalian, mengendalikan kalian untuk memerangi musuh kalian. Kama darabtum, sebagaimana yang kalian minta, sebagaimana yang kalian inginkan. Kalian ingin ada seorang raja yang mengomando kalian sehingga kalian bisa berperang dengan Allah. Qala kubara'u Bani Israil, para pembesarnya Bani Israil berkata, kaifa yakunu Talutu malikan alaina? Bagaimana bisa Talut menjadi raja atas kami? Wa huwa la yastahiqu dzalika, sedangkan dia enggak berhak dengan itu. Yaitu enggak pantas jadi raja. Li annahu laisa min sibtil muluki, karena dia itu bukan keturunan para raja. Talut ini bukan keturunan para raja. Wala min baitin nubuwati, dan juga bukan dari keluarga kenabian. Dia bukan keturunan para nabi. Walam yu'ta kasratan fil amwali, dia juga tidak diberi harta yang banyak. Yasta'inu biha fi mulkihi, yang dia harta tadi membantu dia dalam kerajaannya. Jadi ini alasan mereka membantah atau menolak pengangkatan Talut sebagai raja. Dia bukan keturunan raja, dia juga bukan keturunan para nabi, dia juga orang miskin, orang yang tidak kaya. Maka mereka mengatakan karena haqqu bil mulki minhu, maka kami ini lebih berhak dengan kerajaan itu daripada dia. Di annana min sibtil muluki, karena kami adalah keturunan para raja, wa min baitin nubuwati, dan juga dari keluarga para nabi. Qala lahum nabiyyuhum, maka nabi mereka berkata, innallaha tarahu alaikum, sungguhnya Allah memilih dia atas kalian. Ya. Apapun alasannya, Allah sudah memilih dia. Allah sudah memilih dia Talut sebagai raja di antara kalian. Wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu paling tahu, a'lam, paling tahu bi umuri ibadihi, terhadap urusan hamba-hambanya. Allah Subhanahu a'lamu bi umuri ibadihi, Allah paling tahu. Pada ini Allah sekalian kepada Allah paling tahu. Bukan hanya lebih tahu, paling tahu terhadap urusan hambanya. Wa zadahu sa'atan fil ilmi, dan Allah menambah kepada dia, kepada Talut itu sa'atan fil ilmi, ilmu yang luas. Wa quwwatan fil jismi, dan kekuatan pada jasadnya. Liyujahidu al-aduwa, untuk memerangi musuh. Wallahu malikul mulki, dan Allah adalah rajanya para raja. Malikul mulki, ini juga nggak bisa dipakai untuk nama manusia. Malikul mulki, Malik biasa dipakai, bisa dipakai untuk nama. Malikul mulki, rajanya para raja, hanya Allah. Wallahu malikul mulki, Allah adalah rajanya para raja. Yu'ti mulkahu man yasha, Allah memberi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari para hambanya. Wallahu wasi'ul fadli, dan Allah maha luas pemberiannya. Fadli wal 'ata'i, dan pemberian Allah maha luas, keutamaan dan karunia dan pemberiannya. Alimun bihaqaiqil umuri, Allah maha tahu akan hakikat-hakikat suatu perkara. Allah maha tahu terperinci hakikat seluruh urusan. La yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun.
Jadi Allah mengabulkan permintaan Bani Israil tadi untuk datangkan seorang raja, dan itu adalah Talut. Baik lagi. Qala lahum nabiyyuhum. Kemudian nabinya tadi mengatakan kepada mereka, inna ayatul mulki, sungguhnya tanda kerajaannya, tanda bahwa dia itu seorang raja adalah an ya'tiyakumut tabutu, datangnya kepada kalian at-tabut. Jadi ada tafsirnya. Apa itu tabut? Fihi sakinatun min rabbikum. Di dalam tabut itu ada ketenangan bagi kalian dari Tuhan kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan ada sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikat, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi kalian, untuk kalian beriman. Ini Nabi mereka membantah pengingkaran kaumnya tadi. Faqala lahum nabiyyuhum, mereka mengatakan, inna alamata mulkihi, sungguhnya tanda kerajaannya dia itu adalah raja, an ya'tiyakum as-sunduku, datangnya kepada kalian as-sunduk. Sunduk itu kotak ya, kotak atau peti. Ya, tabut tadi. Tabut adalah kotak atau peti. Nah, sunduku alladzi fihi at-Taurat. Kotak yang di sana ada Taurat. Dengan Taurat ini peninggalan Nabi Musa. Wa kana a'dawuhum qad intazamuhu minhum. Dahulu musuh-musuh mereka telah merebutnya dari mereka. Ya, musuh telah merebut dari Bani Israil. Nah, itu kembalinya kota itu bersama munculnya Talut tadi. Ya, ini adalah tanda bahwa dia raja. Dia adalah raja dari Allah, raja yang diutus oleh Allah kepada kalian. Fihi, di dalam tabut tadi, dalam kotak atau sunduk tadi, dalam peti tadi, umadinatun mir rabbikum, ada ketenangan dari Tuhan kalian. Tasbutu qulubul mukhlisin, dengan itu hati orang-orang yang ikhlas menjadi tenang, menjadi kokoh, menjadi tentram, menjadi kokoh. Wa fihi baqiyatun, dan di kotak tadi ada peninggalan min ba'di asya'a tarakaha alu Musa wa alu Harun, sebagian hal-hal yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Di dalam kotak tadi ada, kalau dahulu ini adalah berarti mushaf ini, mushafnya Ibrahim dengan alwah, lauh. Jadi maksudnya adalah serpihan kertas-kertas atau apa-apa yang di sana tertulis suhufnya Nabi Musa. Dalam kotak itu ada itu, ada tongkatnya Nabi Musa, ada lembaran-lembaran yang sudah rapuh, peninggalan Nabi Ibrahim. Tahmiluhul malaikat, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la'adhamu burhani, la'adhamu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ada sebesar-besar burhan. Ini harokatnya apa ya? Al-Azam burhan. Apa? Burhan. Iya, mudah pilih ya. Al-Azam burhani. Burhani. Jadi burhana. Al-Azam burhan. Sebesar-besar bukti burhan lakum, untuk kalian, ala ikhtiyari Taluta malikan, atas pemilihan Talut sebagai raja. Alaikum bihamdillah, pemilihan Talut sebagai raja atas kalian dengan perintah Allah. In kuntum musaddiqina billahi wa rasulihi, seandainya kalian membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi apapun alasannya, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Talut sebagai raja atas Bani Israil. Di antara tandanya adalah datangnya bersama Talut itu kotak yang dulu diambil oleh musuh mereka, dan di kotak itu ada peninggalan keluarga Musa dan peninggalan Harun, peninggalan Ibrahim. Harun ya, Harun Musa wa Harun. Sedangkan Harun
bersama Musa. kakaknya, saudara. Jadi kita sama-sama kita baca. Berarti kisah takut itu ada berarti ya? Takut. Iya, itu takut. Kalau orang kan takut perjanjian. Ini dia kota itu. Jadi rebutan. Itu di agama apa? Yahudi. Nah, jadi mereka itu mencari perjanjian. Sampai yang pegang lagi ya jadi raja. Ini berarti benar kalau Kisahnya di kisah yang umum itu seperti itu gitu. Karena di Quran kan ada. ya, makanya setelah apa Tolut diangkat menjadi raja kemudian Tabut ini datang ya berarti mereka nggak bisa mengingkari begitu. Iya. Jadi dia benar-benar raja. Karena Tabut bersama dia. Sampai yang pegang lagi itu ya dia jadi rajanya. Lo tanah alam surah Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.